Bocor. John Hartman siapkan skuad B Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026. Lini depan diprediksi auto gacor dan siap guncang Asia Tenggara. Jakarta, aroma persaingan menjelang gelaran Piala AFF 2026 semakin terasa. Turnamen paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara yang akan berlangsung pada Juli hingga Agustus mendatang kini mulai menjadi perbincangan hangat para pencinta sepak bola. Namun di tengah persiapan negara-negara peserta, sebuah rumor besar justru datang dari kubu Timnas Indonesia. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa pelatih anyar skuad Garuda, John Hartman, tengah menyiapkan strategi yang cukup mengejutkan. Pelatih yang dikenal memiliki pendekatan modern dan berani itu dikabarkan tidak akan menurunkan skuad utama Indonesia untuk ajang Piala AFF 2026. Sebaliknya, Hartman disebut sedang mempersiapkan sebuah Timnas B yang secara khusus akan ditugaskan untuk tampil di turnamen regional tersebut. Meski awalnya kabar ini menimbulkan tanda tanya di kalangan supporter, banyak pihak justru mulai penasaran setelah muncul bocoran mengenai komposisi pemain yang kemungkinan akan dibawa. Menariknya, sektor yang paling banyak mencuri perhatian adalah lini depan. Rumor yang berkembang menyebutkan bahwa Hartman telah menyiapkan kombinasi penyerang yang sangat berbahaya dan berpotensi menjadi mimpi buruk bagi pertahanan lawan-lawan Indonesia di Asia Tenggara. Keputusan Hartman untuk menurunkan skuad berbeda sebenarnya cukup masuk akal. Piala AFF bukan bagian dari kalender resmi FIFA sehingga klub-klub di luar negeri tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemain mereka. Kondisi ini membuat sejumlah bintang utama Indonesia yang bermain di Eropa kemungkinan besar tidak akan tersedia. Nama-nama seperti Jai Idzes, Martin Paes, Kelvin Verdong, Tom Haye, hingga Ragnar Oratmangoen diperkirakan sulit bergabung karena masih memiliki komitmen bersama klub masing-masing. Situasi tersebut tentu memaksa staf pelatih untuk memutar otak dalam menyusun kekuatan terbaik. Namun bagi Hartman, kondisi ini justru dianggap sebagai peluang emas. Turnamen AFF dapat dimanfaatkan sebagai laboratorium untuk menguji pemain-pemain baru, memberikan pengalaman internasional kepada talenta muda, sekaligus memperluas kedalaman skuad nasional. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Hartman memang pernah memberikan sinyal bahwa tim yang akan diturunkan di ajang AFF akan berbeda dengan skuad yang tampil pada FIFA Matchday maupun kualifikasi Piala Dunia. Saya tidak yakin itu adalah tim yang akan bermain di AFF. Ini akan menjadi gaya permainan yang berbeda, formasi yang berbeda, dan pendekatan berbeda yang telah kami kerjakan, ujar Hartman dalam sebuah wawancara setelah laga uji coba beberapa waktu lalu. Pernyataan tersebut semakin menguatkan spekulasi bahwa pelatih asal Inggris itu memang sedang menyusun proyek khusus untuk Piala AFF. Yang membuat publik semakin antusias adalah bocoran mengenai lini serang yang sedang dipersiapkan. Berdasarkan informasi yang beredar dari berbagai sumber dan pengamatan selama pemusatan latihan terakhir, Hartman disebut ingin menggabungkan sejumlah pemain muda potensial, striker lokal yang sedang on fire, serta beberapa pemain keturunan yang belum menjadi pilihan utama di skuad senior. Kombinasi ini dianggap sangat menarik karena menghadirkan keseimbangan antara pengalaman, kecepatan, kreativitas, dan naluri mencetak gol. Para penyerang muda yang selama ini tampil impresif di kompetisi domestik berpotensi mendapatkan kesempatan besar. Mereka dikenal memiliki karakter agresif, mobilitas tinggi, dan motivasi besar untuk membuktikan diri di level internasional. Selain itu, beberapa pemain yang selama ini hanya menjadi pelapis di timnas senior juga disebut akan mendapatkan panggung utama. Kondisi tersebut diyakini akan meningkatkan persaingan sehat di dalam tim dan membuat seluruh pemain tampil maksimal. Banyak pengamat menilai bahwa rasa lapar para pemain inilah yang bisa menjadi senjata utama Indonesia. Berbeda dengan pemain yang sudah mapan, para pemain muda biasanya memiliki energi besar dan semangat luar biasa untuk merebut tempat di skuad utama. Jika mampu mengelola potensi tersebut dengan baik, Hartman bisa saja menciptakan sebuah tim yang bermain tanpa beban namun tetap sangat kompetitif. Dari sisi taktik,
Hertman dikenal sebagai pelatih yang fleksibel. Selama karir kepelatihannya, ia sering melakukan perubahan formasi sesuai karakter pemain yang dimiliki. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan tampil dengan wajah yang benar-benar berbeda dibandingkan era sebelumnya. Bila selama ini Indonesia cukup identik dengan pola permainan yang mengandalkan penguasaan bola dan serangan dari sayap, Hertman bisa saja menerapkan pendekatan yang lebih langsung dengan pressing agresif serta transisi cepat. Strategi tersebut dinilai cocok untuk kompetisi seperti Piala AFF yang biasanya berlangsung dalam jadwal padat dan intensitas tinggi. Tim yang mampu menyerang cepat serta memanfaatkan setiap peluang biasanya memiliki peluang besar untuk melangkah jauh. Kehadiran pemain-pemain muda yang memiliki kecepatan dan stamina prima tentu menjadi modal penting untuk menjalankan filosofi permainan seperti itu. Meski hanya berstatus skuad B, banyak pihak menilai kualitas tim yang sedang disiapkan Hertman tetap berada di atas rata-rata peserta AFF lainnya. Pasalnya, perkembangan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir membuat kedalaman skuad nasional meningkat secara signifikan. Saat ini Indonesia tidak lagi bergantung pada 11 pemain utama saja. Banyak talenta berkualitas yang siap mengisi berbagai posisi. Kompetisi domestik yang semakin kompetitif serta bertambahnya jumlah pemain Indonesia yang berkarier di luar negeri turut memperluas pilihan bagi pelatih. Inilah yang membuat optimisme publik semakin tinggi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern sepak bola Indonesia, banyak penggemar merasa bahwa tim nasional memiliki dua lapis skuad yang sama-sama kompetitif. Di sisi lain, tantangan yang menanti Indonesia di fase grup tentu tidak bisa dianggap ringan. Berdasarkan hasil pembagian grup, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Vietnam masih menjadi salah satu kekuatan terbesar di Asia Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir mereka konsisten tampil di level atas dan selalu menjadi pesaing utama Indonesia. Singapura juga tetap berbahaya meski sedang menjalani regenerasi. Sementara itu, Kamboja terus menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dengan hadirnya sejumlah pemain naturalisasi. Adapun Timor Leste seringkali menjadi tim yang mampu memberikan kejutan ketika diremehkan lawan. Meski demikian, banyak pengamat percaya Indonesia memiliki kualitas yang cukup untuk bersaing memperebutkan posisi puncak grup. Bahkan sejumlah media regional mulai menyoroti proyek yang sedang dibangun Hertman. Rumor mengenai skuad alternatif Indonesia disebut telah menarik perhatian negara-negara pesaing. Mereka menyadari bahwa meskipun tidak diperkuat sebagian besar pemain Eropa, Indonesia tetap memiliki stok pemain berkualitas yang sangat banyak. Hal tersebut menjadi bukti bahwa fondasi sepak bola nasional mulai berkembang ke arah yang positif. Yang paling dinantikan tentu saja adalah apakah Hertman mampu memutus kutukan panjang Indonesia di ajang AFF. Selama puluhan tahun, timnas Indonesia dikenal sebagai spesialis runner-up. Berkali-kali berhasil mencapai final, namun trofi juara selalu gagal dibawa pulang. Catatan tersebut menjadi salah satu luka terbesar dalam sejarah sepak bola nasional. Kini harapan baru kembali muncul. Dengan pendekatan modern, kedalaman skuad yang semakin baik, serta keberanian memberikan kesempatan kepada pemain muda, Hertman memiliki peluang untuk menulis sejarah baru. Bila strategi skuad rotasi ini berhasil dan para pemain mampu tampil sesuai ekspektasi, bukan tidak mungkin Indonesia akhirnya mampu meraih gelar AFF yang selama ini begitu diidam-idamkan. Pada akhirnya, semua masih sebatas rumor dan spekulasi hingga pengumuman resmi skuad dilakukan. Namun satu hal yang pasti, antusiasme publik sudah terlanjur membuncah. Para supporter penasaran melihat seperti apa wajah timnas Indonesia versi John Hertman di ajang AFF 2026. Apakah skuad B racikan Hertman benar-benar mampu tampil menggila dan membungkam para rival Asia Tenggara? Ataukah justru keputusan menyimpan pemain utama akan menjadi perjudian besar? Jawabannya akan segera terungkap saat peluit pertama Piala AFF 2026 dibunyikan. Yang jelas, jika bocoran lini depan, auto gacor, itu benar adanya. Lawan-lawan Indonesia sebaiknya mulai bersiap menghadapi gelombang serangan Garuda yang bisa datang tanpa ampun.